Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggila Rinta Anjasari, NIM 098, ingin menjelaskan mengenai bisnis plan usaha Rumah Pai. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif usaha Rumah Pai. Bisnis ini bergerak di bidang kuliner, lebih tepatnya macam-macam olahan kue atau pai. Ide bisnis ini terinspirasi dari pai susu Bali, tetapi dibuat dengan banyak varian rasa dan beragam. Dengan mendirikan usaha Rumah Pai ini, selain untuk mengembangkan hobi saya, juga untuk mendapatkan penghasilan, serta memperkenalkan pai susu ke seluruh masyarakat yang berada di Kartasura. Bisnis kuliner Rumah Pai ini berada di Jalan Mencoraya, Nilasari, Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Rumah Pai ini dapat diakses dari berbagai media platform seperti website, email, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Bisa dilihat di slide samping saya. Kemudian selanjutnya visi dan misi usaha. Untuk visi, yaitu menjadi perusahaan kue yang unggul dalam kualitas produk dan disukai seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Untuk misi, yang pertama mewujudkan pelayanan terbaik kepada pembeli, yang kedua menciptakan produk dengan harga terjangkau, yang ketiga mewujudkan pai susu dengan kualitas yang baik, yang keempat menciptakan inovasi menu-menu yang unik dan menarik. Kemudian selanjutnya analisis industri atau pesaing. Yang pertama analisis pelanggan, terdiri dari 4. Yang pertama segmen geografis, jadi segmen pasar yang dituju oleh Rumah Pai ini ada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang kedua ada segmen geografis, yang pertama ada pria dan wanita, yang kedua usia 10-60 tahun, yang ketiga kelas ekonomi menengah hingga menengah ke atas, yang keempat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang ketiga ada segmen psikografis, jadi segmen ini ditujukan kepada konsumen dengan gaya yang konsumtif. Kemudian selanjutnya yang keempat motivasi konsumen, produk ini tepat untuk kalangan menengah maupun kalangan menengah ke bawah. Kemudian yang kedua ada analisis kompetitor. Jadi Rumah Pai ini memiliki kompetitor atau pesaing seperti Pai Susu Daku dan Pai Susu Solo. Kedua kompetitor ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang mungkin tidak dipunyai oleh Rumah Pai. Kemudian selanjutnya analisis lingkungan. Ada analisis lingkungan jauh. Yang pertama lingkungan teknologi. Dengan menggunakan teknologi, promosi akan lebih cepat dan efisien dalam memasarkan produk. Yang kedua ada lingkungan sosial budaya. Dengan adanya usaha Rumah Pai ini akan dapat mempengaruhi wilayah usaha tersebut menjadi ramai. Dan juga adanya jalur komunikasi dan distribusi yang baik. Yang ketiga ada lingkungan ekonomi. Dilihat dari segi harganya sangat terjangkau, apalagi bisnis ini juga berada di tempat yang sangat strategis sehingga dapat meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir ada lingkungan hukum. Dalam lingkungan hukum, Rumah Pai ini akan membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk memajukan kegiatan usaha sehingga tidak terjadi permasalahan perizinan. Kemudian selanjutnya analisis lingkungan industri. Ada ancaman dari pendatang baru. Ancaman dari pendatang baru, maka usaha Rumah Pai ini akan menentukan skala ekonomi, diferensiasi produk, kebutuhan modal, biaya beralih pemasok, dan akses ke saluran distribusi. Yang kedua ada intensitas persaingan dalam industri. Yang pertama ada jumlah pesaing yang banyak, yang kedua kurangnya diferensiasi produk atau biaya peralihan, yang ketiga keragaman pesaing di sekitar lingkungan industri Rumah Pai. Kemudian selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang pertama perusahaan memiliki banyak pesaing dalam industri, yang kedua pembagian tingkatan penjualan, dan yang ketiga jumlah produsen yang banyak. Kemudian selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok Rumah Pai ini terdapat 2 agen. Kemudian yang kedua bahan baku yang digunakan untuk produksi Rumah Pai ini mudah untuk dicari dan dijual oleh banyak pemasok atau agen lain. Kemudian selanjutnya perusahaan masih belum mampu untuk memproduksi bahan baku sendiri. Yang terakhir ada ancaman dari produk pengganti. Produk yang bisa menjadi substitusi dari pai susu adalah semua jenis kue kering.
Kemudian selanjutnya analisis internal. Analisis internal terdiri dari yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua dari segi modal, yang ketiga resource atau bahan baku, yang keempat kapabilitas, dan yang terakhir adalah core competence atau keahlian utama perusahaan. Kemudian selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama kekuatan atau strength. Untuk kekuatannya yang pertama rasanya lebih enak dan renyah dibanding dengan pai susu lain. Yang kedua harganya terjangkau. Yang ketiga nama rumah pai ini telah dikenal baik di pasaran sehingga mudah diterima masyarakat. Yang keempat produk sebelum dipasarkan disortir dan diteliti terlebih dahulu. Yang kelima tampilan kemasan yang sangat baik. Dan yang keenam resep yang spesifik. Kemudian untuk kelemahannya atau weakness terdiri dari yang pertama tempat produksi terbatas. Yang kedua rumah pai ini tidak melakukan perubahan harga pai apabila terjadi perubahan harga bahan baku. Yang ketiga kompetensi karyawan kurang. Dan yang keempat proses produksi kurang higienis dan belum mencantumkan masa kadaluarsa. Untuk selanjutnya peluang atau opportunity terdiri dari yang pertama ada peluang untuk perluasan pasar, yang kedua mampu dibeli oleh semua kalangan, yang ketiga pai susu masih digemari masyarakat, yang keempat pai susu merupakan jajanan yang populer, dan yang terakhir peningkatan kepada pelanggan sekitar untuk membeli pai susu. Kemudian selanjutnya ancaman atau threat. Yang pertama jumlah pesaing pai susu dan variasinya semakin banyak. Kedua tempat pemasaran terbatas sehingga diisi oleh produk-produk lain. Yang ketiga isu mengenai keamanan wilayah. Kemudian selanjutnya rencana pemasaran. Yang pertama segmen pasar. Untuk segmen pasar terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian target pasar. Target pasar yang dituju oleh rumah pai ini tidak membatasi umur dan pekerjaan. Untuk yang ketiga positioning. Berbagai varian rasa dan harga yang lebih murah tetapi juga sesuai dengan kualitas barang yang dihasilkan. Selanjutnya strategi pemasaran perusahaan terhadap pesaing. Yang pertama produk. Untuk produk terdiri dari pai susu original, pai susu keju, dan pai susu coklat. Kemudian yang kedua price. Untuk harga pai susu dimulai dari kisaran 25.000 sampai 30.000 per boxnya. Kemudian yang ketiga ada promotion. Untuk promotion dilakukan dengan cara yang pertama melalui advertising atau periklanan, yang kedua sales promotion, yang ketiga personal selling, dan yang terakhir public relation. Kemudian selanjutnya ada place. Pendistribusian produk rumah pai akan dilakukan secara langsung di wilayah konsumen berada dan juga melalui media sosial. Kemudian selanjutnya people. Untuk kriteria SDM dalam bisnis ini secara umum adalah pekerja keras, mampu menerima tantangan, dan mempunyai pengalaman di bidang kuliner. Kemudian yang terakhir adalah proses. Untuk proses cara membuatnya dapat dilihat di video YouTube saya sebelumnya atau bisa klik link yang sudah saya sematkan di deskripsi. Kemudian selanjutnya rencana organisasi dan manajemen. Untuk hal ini dapat dilihat di slide samping saya, di mana terdiri dari nama usaha, yang kedua bidang usaha, yang ketiga jenis produk, yang keempat ada alamat, yang kelima bentuk badan usaha, yang keenam ada jumlah SDM, dan yang terakhir ada struktur organisasi usaha rumah pai. Kemudian selanjutnya rencana produksi dan operasi. Yang pertama rencana produksi, menggunakan bahan baku yang halal dan dengan kualitas yang terbaik. Kemudian yang kedua evaluasi lokasi. Lokasinya terletak di Jalan Mencoraya, Nilasari, Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan adalah kompor gas, meja, kursi. Sedangkan untuk prasarana menggunakan lahan berukuran 9 x 6 meter persegi. Kemudian untuk tenaga ahli dan tenaga biasa terdiri dari tenaga ahli pemasaran dan tenaga ahli produksi. Sedangkan untuk tenaga biasa kami menggunakan tenaga serabutan. Kemudian selanjutnya bahan baku utama. Bahan bakunya terdiri dari tepung terigu, telur, gula pasir, margarin atau mentega, tepung maizena, susu kental manis, bubuk vanili, kuning telur, air, coklat bubuk, dan keju cheddar. Kemudian peralatan yang digunakan untuk produksi. Jadi peralatannya menggunakan mixer, baskom, loyang, cetakan, oven,
panci kecil, kompor, mangkok, dan sendok. Kemudian selanjutnya bangunan dan tata letak bangunan. Memiliki tanah seluas 9 x 6 meter persegi, di mana luas tanah tempat pembuatan cake 3 x 2 meter dan sisanya untuk tempat penjualan. Kemudian selanjutnya yang terakhir rencana pengoperasian usaha, terdiri dari proses operasi usaha, yang kedua kebutuhan bahan operasi, dan yang terakhir kegiatan perawatan mesin. Kemudian selanjutnya analisis keuangan. Dalam analisis keuangan diperoleh penjualan pai susu per bulan sebesar Rp4.250.000. Kemudian jumlah biaya yang dikeluarkan untuk produksi sebesar Rp2.475.000. Maka diperoleh pendapatan bersih pai susu sebesar Rp1.775.000 atau laba kotor sebesar Rp1.775.000. Kemudian untuk biaya beban listrik sebesar Rp150.000 per bulan. Maka laba bersih yang dihasilkan usaha rumah pai per bulan adalah Rp1.625.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.